Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Mungkin tadi dengan kesaksian Mika kita melihat ya bahwa Tuhan sudah menuntun kita minggu demi minggu. Memang kalau kita udah di ujungnya sepertinya ya kita menyayangkan ya. Tapi saya cuma mau ceritakan kita pernah semua peralatannya Tuhan siapkan. Waktu keadaan COVID kita nggak bisa ibadah di onsite. Kemudian terus berjalan, bahkan kita juga ada Bible study, ya. Dan kadang komputernya atau peralatannya udah nggak sanggup, tapi Tuhan sediakan lagi, dan mungkin ada ratusan ya pasti lebih dari 100 YouTube rekaman, ya. Begitu 400-an kata Mika ya. Dan itu ya memang produksi dia. Dan Tuhan pakai sama ini melayani dengan setia. Ya Tuhan sediakan juga rewardnya. Apa yang dia rindukan, dia impikan, ya Tuhan sediakan dengan begitu baik ya. Saya saksikan, saya lihat. Ya, dan kita itu berjalan. Ya sekarang kita sedang berjalan di dalam much more-nya Yesus ini, ya, walking di dalam, berjalan tuh di dalam kebaikannya, sama-sama dengan kebaikannya, ya nggak ada sesuatu yang buruk yang dari Tuhan, ya kita selalu dengar bahwa pemberian yang baik dan yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, nggak ada pertukaran, nggak ada perubahan, nggak ada variasi, nggak ada. Ya kalau manusia bisa bilang ya di sini, tidak di sana, A di sini, B di sana. Kalau Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan bilang, Tuhan berjanji, ya janji Tuhan itu ya dan amin. Kita cuma bilang amin aja, ya. Dan janji Tuhan janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di bawah tanah. Ya, Tuhan tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin, cannot lie. Makanya di tengah-tengah keadaan yang situasi apapun, lempar aja jangkar kita. Ya, jangkar pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, karena kalau Tuhan janji, Tuhan pakai sumpah lagi. Ya kita terima berkat Abraham, ya kita terima. Abraham gak punya anak umur 100 tahun. Ya, Abraham keluar dari Ur Kasdin, terima menjadi kaya, kayak lama bertambah kaya menjadi sangat kaya. Ya, Ishak juga, Abraham juga. Ya. Jadi ini bukan doing more gitu ya. Jadi kita bukannya melakukan lebih lagi dalam Mazmur ini, tetapi tentang roh. Sama-sama katakan roh. Ya, spirit much more, ya, tentang roh atau dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya melihat bagaimana tadi kesaksian Mika, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia muncul aja, saya bilang benar, passionnya dalam hati Tuhan kasih, iya. Dan setiap langkahnya semua saya melihat, kok setiap stepping stone-nya Tuhan sediain ya. Bahkan yang nggak mungkin saudara, yang tadi dia saksikan banyak lagi lah ya. Saya kan tinggal sama ya dia tinggal sama saya di rumah ini. Ya, itu namanya spirit, roh, much more. Kalau saudara dengar begini, oh Mika dapat angin, nanti giliran saya. Saya juga gitu sebagai ayahnya, orang tuanya. Ya, jangan dilepas saja pengharapan. Karena Tuhan nggak mungkin patahkan, di dalam Amsal juga dibilang gitu. Tuhan nggak mungkin dibilang cut off itu atau mematahkan ya pengharapan kita. Karena kalau kita melekat, bulu yang terkulai aja nggak mungkin dipatahkan katanya. Sumbu yang nyalanya udah mau pudar aja nggak dimatiin sama Tuhan. Kita diangkat ya. Nah, cuman kalau kita mau ya, kok kenapa spirit atau roh much more ini? Ya, ini sesuatu yang berbeda dengan roh-roh dunia. Nah, itu kita buat supaya kita lihat, oh ini bukan Roh Kudus, ya. Oh ini Roh Kudus, supaya kita tahu bagaimana hidup kita dipimpin oleh roh much more itu.
Ya, mari kita lihat dalam Galatia 4 ayat 9 sebagai mulanya. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah. Ya, kita mengenal Allah kita, Bapa namanya, Yesus. Nggak dikenal. Ya, seperti gembala mengenal domba-dombanya, by name. Ya, menurut namanya gitu. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Orang Galatia itu balik lagi. Padahal dia mau bermaksud rohani ya. Mau melakukan pekerjaan melalui sunat, melalui di bawah hukum Taurat. Itu ya hal yang rohani, apalagi roh-roh dunia. Ya itu aja, karena kita udah dengar bahwa roh dunia ini atau si musuh ini mau identitas kita berdasarkan performance kita. Padahal bukan, kita cuma terima. Ini sulit memang, tapi waktu kita terima semua. Jadi kita bukan menjadi pasif, tapi menjadi aktif. Digerakkan oleh Roh Kudus dari dalam keluar, kita udah tahu. Ya, maka balik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, lemah ini bahasa sama dengan bahasa kalau Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, sakit itu lemah. Kelemahan yang seperti itu. Orang-orang Israel keluar dari Mesir nggak ada yang lemah. Nggak ada yang feeble. Satu pun nggak ada yang feeble. Nggak ada yang lemah juga. Nggak ada yang pincang. Nggak ada yang terpelecok. Nggak ada yang bungkuk. Dan miskin. Jadi kalau orang Kristen balik lagi. Dibilang ini bisa berbalik nih. Ya, kepada roh-roh penyakit. Dan miskin lagi. Makanya kita nggak heran lihat ya kenapa orang Kristen anak Allah sudah ditebus dari penyakit, sudah ditebus dari kemiskinan, sudah ditebus dari kehidupan bengek gitu ya, kehidupan rusak, kehidupan pecundang. Kok hidupnya pecundang? Buktinya Pak Melki. Kemudian semua iya ya buktinya, kenyataannya terus imannya turun. Saudara itu kurang dengar lagi. Ini bukan motivasional ini begini. Kita dengar firman. Kita dengar firman yang berkata mendengar firman Kristus. Timbul iman. Ya Tuhan mencari iman. Mensuplai di tempat yang ada iman. Ada orang tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan iman itu tangan terbuka menerima. Ya bukannya mau mulai memperhambakan lagi kepadanya, kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Itu bukan spirit of Mazmur, lemah miskin. Ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati atau haughty spirit mendahului kejatuhan. Bahkan tinggi hati atau apa tuh? Congkak atau tinggi hati itu spirit. Sombongan. Saya bisa, saya mampu, saya bisa, Tuhan, apa yang kau perintahkan, saya pasti bisa kerjakan. Bahkan jatuhnya di tempat yang bau-baunya seolah-olah rohani gitu. Padahal agamawi. Seperti orang Galatia tadi. Ya, mereka balik ke performance manusia. Itu bukan spirit dari Mazmur. Hati-hati maksudnya, lemah, miskin, sombong tadi itu ya. Congkak, sombong, tinggi hati, temannya semua. Yesaya 61 ayat 3 bagian A. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ya, perhiasan kepala ganti abu ya, kalau orang berduka kan abu. Tapi dikasih perhiasan. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Diminyaki, diurapi. Nyanyian puji-pujian, lihat ya, ganti semangat yang pudar. Nah, semangat yang pudar itu spirit of heaviness. Ya. Ada orang bahkan Kristen hidup dalam beban berat.
seperti di rumah perbudakan Mesir. Terus berdamai dengan keadaannya gitu. Karena dengar ajaran dunia. Hidup dalam kekurangan fisik, pakai tongkat, jalan mesti di kursi roda atau apa. Saya bukan menghina saudara ya, nggak mestinya begitu poinnya. Ya, spirit of heaviness tuh. Tapi digantikan dengan nyanyian pujian. Orang Israel kalau berziarah ke Sion aja bernyanyi-nyanyi, ya, melompat-lompat. Puji-pujian. Bukan lemah, saudara. Dan itu spirit of much more. Tapi yang buat lemah, spirit of heaviness. Kita jangan mau terima, jangan mau seolah-olah iya ya. Ya udahlah, namanya juga faktor U. Ya udahlah, namanya juga udah tua. Ya udahlah, namanya juga keadaan dunia udah begini. Ya udahlah. Ya. Seolah-olah rohani. Dia bilang, udahlah, pasrah gitu. Pasrah sama roh apa ini? Kalau kita berserah, kita bersandar kepada roh much more, ya, spirit of much more, roh Allah yang kuat dan perkasa, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa tuh, bukan roh yang lemah dan miskin. Berarti Roh Kudus itu bukan lemah, tapi roh yang perkasa dan kaya, makmur. Itu spirit roh Allah, ya itu. Ya, ini macam-macam spirit ya. Coba ada lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan power, kasih, dan ketertiban atau sound mind. Ya, bukan hidup kacau, pikiran stres, khawatir, takut. Makanya disebutnya roh ketakutan. Jadi berapa banyak di mimbar disampaikan, ditakut-takutin orang Kristen. Nggak bayar perpuluhan lu, nanti bangkrut tuh. Ditakut-takutin. Mau perjamuan kudus saja ditakutin. Ayo minta ampun semua. Minta maaf. Seorang takut mati. Makan perjamuan kudus aja yang Tuhan berikan tubuhnya, darahnya, seolah-olah beracun. Ya, ditakut-takutin macam-macam. Ya. Oh, bisa hilang keselamatan. Lalu nggak melayani nanti bangkrut atau apapun. Jadi bukannya dipimpin oleh Roh Kudus tadi, ya. Kalau roh much more itu hidup led by Holy Spirit. Ya, berjalan di dalam terang Kristus. Ya, atau roh yang membangkitkan power. Injil adalah power. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Kasih. Udah lihat kasih, waduh, nggak terbatas. Kita hidup di bawah kasih karunia nggak terbatas. Ya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya. Kasih Allah tidak terukur. Kasih yang sempurna. Itu roh kasih. Dan sound mind. Bukannya, otaknya ini udah Alzheimer. Ada yang Parkinson. Ada yang bilang otaknya mengecil. Sel-selnya melemah. Dan itu dianggap biasa. Stroke. Pecah batang otaknya. Dianggap biasa. Oh, nggak mau. Nggak ada urusan. Pak, tapi kan kalau sakit dipulihkan, direstorasi, disembuhkan. 120% lebih baik. Kenapa? Ya karena dan sound mind, akal sehat. Amin. Jadi ini yang tadi tuh roh ketakutan, lemah, miskin, sombongan, keangkuhan, itu roh-roh dunia.
Ya tadi kan disebutnya roh-roh dunia, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, spirit of the world ini, sistem dunia ini. Kita nggak terima, saudara. Bukannya suruh berdamai, suruh ikutin. Lama-lama kekristenan itu udah turun jauh, saudara, jauh turun. Ngikutin cara dunia, sistem dunia yang lemah dan miskin, yang kekurangan, yang menerima penyakit itu sebagai sesuatu yang wajar. Itu bukan dari surga. Makanya dikatakan, tetapi roh yang berasal dari Allah, dari surga di atas matahari. Ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Semua itu dikaruniakan, kita tahu oleh roh Allah. Berarti saya nggak lemah. Berarti saya nggak miskin. Berarti saya memiliki tubuh berkualitas Yesus. Hidup berkualitas Yesus. Ya Pak, nggak bisa dong. Cuma percaya-percaya masa bisa melakukan itu. Saya jangan takut dipimpin oleh roh much more. Led by Holy Spirit. Dipimpin oleh roh kudus. Bukan dipimpin oleh roh yang lemah. Roh dunia yang aduh. Ya. Lalu dulu orang tanya, Pak Melki apa bedanya tuh roh kudus sama roh dunia? Atau yang lebih ekstrim lagi, yang lebih jelas lagi, roh perdukunan lah, roh apa tuh, di Kwamia atau di roh begitulah, ya, minta diramal, ya. Mereka itu semua tidak ada yang freely, tidak ada yang cuma-cuma, saudara. Bayar. Nggak ada yang gratis. Makanya ada di dunia ini bilang nggak ada makan siang gratis. Nggak ada yang cuma-cuma, nggak ada yang gratis. Semuanya bayar. Dan kita tahu pembayarannya adalah nyawa. Ya, kita udah belajar terus bahwa apa yang iblis ambil, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Itu roh dunia. Sementara kalau roh kudus apa? Freely. Sama-sama katakan cuma-cuma. Ya, gratis cuma-cuma. Kalau sudah lihat gitu. Ini semua Pak Melki begitu luar biasa, begitu absolut mutlak. Kalau Tuhan bilang berlimpah-limpah, lebih-lebih, sangat jauh berlimpah-limpah, lebih banyak. Semua, all. Itu bayarnya apa? Sudah dibayar. Paid in full. Di kayu salib 2000 tahun lalu. Dibayar overpayment, bayarnya lebih-lebih. It is finished, sudah dibayar. Sama-sama katakan sudah dibayar, sudah dibayar, sudah dibayar. Saudara, seperti makan di all you can eat restoran. Sudah dibayar, silakan makan. Makannya apa aja? Semua udah dibayar, tinggal makan. Itulah kekristenan. Yesus sudah bayar, kita semua terima. Kita domba yang makan, yang tidur, bahkan di atas makanan, di rumput hijau. Wah, mana ada begitu. Makanya orang yang ngomong begitu nggak memperolehnya, saudara. Kenapa? Karena dia udah bilang, mana ada yang kayak begitu. Atau orang udah curiga sama Tuhan. Kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Kalau pengharapan nggak terjadi gimana? Ya nggak terima. Dia belum apa-apa udah begini tuh. Nggak mungkin. Ya udahlah, saya percaya. Dia pikir ya udahlah, nggak bisa, ya udahlah. Tangan terbuka yang menerima tuh harus firm gini. Lord, saya percaya. Saudara dengar, timbul iman. Jangan dimatikan. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya udah jelas. Ada waktu, bukti, manifestasinya ada waktu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia akan dibuktikan. Amin. Ya. Jadi kalau roh lemah, miskin, las juga ya. Keinginan mata, keinginan daging itu dibilang roh-roh dunia yang nggak akan puas, saudara. Ya. Coba 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini semua yang ada di dalam dunia di bawah matahari, semua dikuasai sama roh-roh dunia yang lemah dan miskin, namanya keinginan daging. Ya, perbuatan daging, keinginan daging. Perbuatan daging, keinginan daging. Daging itu apa sih Pak Melki? Ini nih daging. Upaya usaha perform diri. Saya kan udah bekerja keras, kepala jadi kaki, jadi kaki jadi kepala. Saya kan berhak. Wah, timbul pertengkaran, perang, ribut. Keinginan mata, lust of the eye. Ya, keinginan. Ini semua bicara lust nih kalau bahasa Inggrisnya. Dan serta keangkuhan hidup tadi, spirit of having apa tadi? Haughty, ya, tinggi hati, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita udah bisa membedakan sekarang, saudara. Ya, membedakan. Kalau jadi beban, kalau jadi sombong, oh bukan, nggak mungkin. Kalau saudara terima Spirit of Mazmur, Roh Kudus, saudara cuma terima aja, supply dari Tuhan, terima, saudara naik. Ya, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Tapi nggak bisa sombong. Kenapa? Tahu semuanya itu supply-nya dari Tuhan. Ya, kita hanya menerima Holy Spirit. Ya, cuma-cuma. Sama-sama katakan sekali lagi, cuma-cuma. Ya, jangan lupa. Ya, nggak bisa harus bayar harga. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itu kan kata dunia. Kata agama begitu, saudara. Makanya lucunya orang Kristen ikutin agama. Agama orang-orang yang orang-orang beragama deh itu. Padahal Yesus nggak bawa agama. Yesus bawa juru selamat. Dia bawa darahnya. Dia bawa korbannya, tubuhnya sendiri. Yang kita terima cuma-cuma. Bayar apa? Nggak ada, cuma-cuma. Ya, diberikan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Cuma-cuma lagi. Sudah mau doa aja, nggak bisa doa Tuhan. Tuhan kasih berbahasa roh yang refreshing. Cuma-cuma juga. Pusing nih. Nggak ada jalan. Ya ada kemarin kliennya Ibu Lili, dia kan agent properti. Kok lama ya nggak bisa bayar perpanjangan dari kontrakan berikutnya. Ternyata dia dagang ditipu ya, ditipu 7M atau bawa sama uang klien-klien yang lain ada berapa puluh M, di 20M kalau nggak salah. Sakit saudara. Stresnya saya Bu Lili. Ya, berat. Sakit orang. Saudara bayangin, saudara itu super kaya sebenarnya. Saudara dan saya tuh jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera. Tapi kalau berat nih, beban nih, saudara mesti curiga nih, ada apa nih? Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apaan juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, atau lemparlah segala khawatir, sebab aku memelihara kamu. Jadi kan jangan dipelihara tuh beban. Lempar aja Tuhan, bukan urusan saya nih, urusanmu. Tuhan bilang enak aja. Enggak, itu dibohongin orang dunia itu. Kok main lempar-lempar aja? Kayaknya kurang ajar gitu sama Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan bilang serahkan, cast your care. Lempar masalahmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Bagaimana kita punya beban lagi? Ya. Jadi bukan strive, saudara. Kita tidak butuh perjuangan apa tuh, bergumul gitu. Atau si ranting itu mau berfungsi ngedit. Nggak begitu, saudara. Ini bukan motivasional, bukan, saudara. Orang pikir yang kayak gini cuma dengar-dengar gini terus jadi apa Pak Melki? Ini motivasi. Bukan, saudara. Ini percaya, dengar, kenal Tuhan, kenal dengan benar, terima. Nah, waktu terima Tuhan taruh dalam hati.
Ya, saya tanya, Mik, kapan mulai mau ke Australia? Nggak tahu, Tuhan taruh. Ya aku melangkah aja. Pas melangkah, semuanya dibuka, semuanya dibuka, semuanya dibuka, semuanya dibuka. Ya, sampai situ yang nonton kayak nggak pernah persoalan, kayak nggak ada masalah. Padahal yang dia cerita itu ya karena orangnya suka nanya, suka lihat, suka gini, kayaknya jelimet gitu. Tapi apa yang dia jalanin kayaknya nggak ada jelimet sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya dibilang berkat Tuhan. Kita mau dikenal sebagai orang apa? Orang yang diberkati. Sama-sama kata, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Saudara nggak usah malu bilang itu. Wah, berkat-berkat. Ya iyalah. Sebab lawannya berkat adalah kutuk. Saudara mau dibilang, saya mau dikenal orang sebagai orang yang terkutuk? Nggak mau. Berkat adalah berkat dari Tuhan. Ya, coba lihat Amsal 10 ayat 22. Baca sama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ya, he added no sorrow with it. Ya, berkat Tuhan. Ya, the blessing of the Lord make rich. Yang menjadikan kaya. And he added no sorrow with it. Jadi kayak gini. Ya gue berkati ya. Tapi tanggung sendiri tuh akibatnya. Kaya nanti susah hidupnya. Nanti begini, nanti begitu. Nggak ada itu. Itu dunia begitu. Makanya kita dengar ya. Orang dapat lotre jutaan dolar. Wah, jadi stres hidupnya. Atau orang kaya dari narkoba atau dari jualan hal-hal yang jahat. Wah, terus stres hidupnya. Ya iyalah. Sebab bukan berkat Tuhan itu. Tapi kita bilang, saya terima berkat Tuhan. Kita nggak usah takut jadi kaya. Abraham menjadi kaya, ya kan? Dengan perak, emas, dan ternaknya yang banyak. Menjadi kaya, menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan, bilangnya begitu. Supaya apa? Kita diberkati dengan tujuan. Dengan tujuan Tuhan, tujuan ilahi Tuhan. Tambah seneng lagi. Tambah sukacita lagi. Tambah berkat itu menjadi kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Ya jalanin aja hidup. Ya saya percaya 400-an itu rekaman yang begitu banyak menjadi berkat bagi orang. Saudara, ya walaupun mungkin misalnya bulan April ini stop, ya dengerin aja ulang-ulang lagi. Banyak tuh. Dengerin lagi, saya aja juga dengerin kok. Ya, he added no sorrow with it. Dia tidak tambah. Jadi gini, ini berkat ya. Tapi di dalam berkat ada akibatnya loh. Nih. Jadi susah nih hidupnya nih. Jadi pusing nih soal duit. Enggak, saudara. Makanya saya bilang, kalau orang bilang, ini Injil kemakmuran, berkat. Doa aja deh, doa aja sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Kasih tahu berkatnya, kasih Pak Melki aja. Bilang, Tuhan, saya nggak mau berkat Tuhan buat saya, kasih Pak Melki aja. Saya terima dengan sukacita. Ya, saudara, kita nggak mau bodoh. Ya, karena berkat Tuhan menjadikan kaya, he added no sorrow. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Sama-sama kan tidak ditambahkan dengan duka cita. Saudara itu orang istri dia merindukan anak, dia tidak tambahkan anak plus duka cita gitu. Nggak ada, saudara. Yang ada berkat, ya berkat. Berkat dan berkat sukacita, termasuk berkat. Damai sejahtera termasuk berkat. Amin. Dengan tujuan, tidak ditambahkan dengan duka cita. Jadi jangan mau dibohongin oleh siapapun. Ya, saya nggak bicara soal semata-mata kemakmuran tuh uang gitu. Uang hanya satu bagian aja. Ya, kaya cuma satu bagian. Sehat, damai sejahtera, sukacita, kasih, keamanan, pemeliharaan sempurna, hidup terang, dari kemuliaan kepada kemuliaan, semua, setiap aspek, setiap area, setiap spektrum, setiap dimensi hidup kita, keluarga kita, dari kiri, kanan, depan, belakang. Kok enak ya hidupnya? Itu yang sudah Tuhan tebus.
Itu yang sudah Tuhan buat, ciptakan baru lagi, kita ciptaan baru itu maksudnya itu. Sabat penebusan itu kan kita sudah dengar. Sabat penebusan, ditebus lagi, dikerjakan lagi sama Tuhan sampai sempurna. Kita bilang amin. Ya. Jadi hidup di dunia, even di dunia hidup kita tuh heavenly. Ya, hidup surgawi. Jalan-jalan penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Amin. Ya. Semua yang baik, sempurna, ya. Supply jenis Kristus. Ya, jadi hidup kita nggak value kita, nilai kita nggak tergantung. Nih, saya S2 nih, S3 nih, ijazah kita bukan. Atau posisi kedudukan. Saya ini vice president atau presiden dari perusahaan besar. Atau kata orang, enggak ya. Tapi kita tahu bahwa kita adalah anak terkasih, beloved son of God, ya, saudaranya Yesus. Saudara kalau punya saudara yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala alam semesta punya dia, kita saudara. Wah, itu luar biasa, ya. Kita ini sangat dikasih, terkasih. Kita baca ya ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah, kasih Allah akan dunia ini. Ya. So love the world, ya. Ya, jadi begitu besar, so. Hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan Yesus. Udah dibayar, diserahkan jadi korban buat saudara dan saya. Pembayarannya Tuhan accepted, kita terima. Ya, sebab supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara jangan mau saudara dan saya dibohongin hidup yang jenis bisa binasa. Ya, hidup penyakitan, hidup kekurangan, hidup pokoknya kualitas rendah gitu. Ya, kita nggak percaya kayak gitu. Kita percaya nggak bisa binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang makmur. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Ya, kenapa kita bilang oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya, Tuhan di perjanjian lama Tuhan bicara tentang bangsa pilihannya Israel. Berharga, mulia, mengaku mengasihi engkau. Dan sekarang kita anak Yesus, keturunan Abraham juga, berhak menerima janjinya Allah juga. Ya, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuh berharganya saudara dan saya, diganti sama manusia. Makanya siapa yang berani colek biji mata Tuhan? Hah? Israel yang lagi perang begini, siapa yang berani? Tuh berani, buktinya siapa yang bisa menang? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan pasti di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, peperangan milik Tuhan. Siapa yang bisa menang lawan Tuhan? Gak ada, saudara. Gak ada. Nah, yang kayak gini tuh absolut mutlak. Orang Israel percaya, ya saya pati. Ya, saudara harus lebih percaya juga. Ya, kita jangan mau dilabel-labelin dunia. Makanya labelin dunia kan tuh, nah, bangsa penjajah lah atau apa, atau ada ya orang suka labelin kan, dulu masih kecil. Ya, oh tuh si botak tuh, atau si Oon tuh, si Oneng, Oon, Bloon. Atau si apa, tolak semua, saudara. Ya, kita berharga, mulia. Ya, kita itu precious, dibayar mahal. Ya, seperti harta yang terpendam, Tuhan jual semuanya sampai mau mati di kayu salib. Seperti mutiara yang mahal, yang berharga, Tuhan jual semua untuk beli kita, saudara dan saya. Ya, kita generasi yang kuat dan spiritual. Itu destiny kita, itu tujuan, itu apa ya,
Tuhan itu punya tujuan lah buat kita, ya, untuk reign, berkuasa dalam hidup. Destined to reign, ditakdirkan katanya. Ya, jadi kata Roh Kudus itu, aku belum selesai tentang kau. Ya, Tuhan menuntun, mengajar kita terus oleh Rohnya, Roh yang much more itu. Ya, untuk keluarga kita juga. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu menjadi murid Tuhan, artinya diajar sama Tuhan. Teach by God sendiri, ya. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Besar shalom. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran, itu shalom. Keutuhan. Ya, segalanya shalom. Damai di pikiran, kesehatan yang sempurna, kemakmuran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, bahkan anak-anak kita aja shalom. Apalagi saudara. Ya, kita semua terima supply dari Tuhan. Ya, sebab dulunya kita diangkat dari tempat kering, dikeluarkan seperti Israel, kan dibilang Ulangan 32 ayat 10, dari rumah perbudakan, ya, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. 14. Oh, 14-nya belum ya. Tadi terusin ya. Engkau akan jauh dari pemerasan. Gak ada yang bisa meres kita. Maksudnya, ya, diperbudakan, diperes. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Jadi kita tidak terima roh spirit of fear, ya, ketakutan. Takut masa depan, takut nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana, nanti kalau bensin naik gimana, nanti kalau perang sampai ke Indonesia bagaimana, nanti bagaimana. Kenapa kita nggak perkatakan, Tuhan, Engkau memperhatikan kesejahteraan saya. Tuhan memperhatikan kesejahteraan kita, makanya daerah kita sejahtera, bangsa kita sejahtera, kota kita sejahtera. Perkatakan. Apa ada artinya, Pak Melki? Pasti. Karena Tuhan itu pasti. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Karena engkau akan jauh dari kekejutan. Kekejutannya jauh. Ya. Di dalam Yeremia 17 tuh, ya, dikatakan kalau panas lewat kita nggak lihat. Panas ada. Tapi kita daunnya tetap hijau, evergreen. Jauh dari kekejutan. Ya, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Enggak, Pak, itu dikirimin tuh rudal-rudal dari Iran gitu. Rudal dari Iran, mesti lewat Irak dulu, jatuh sebagian. Mesti lewat apalagi jatuh lagi. Mesti lewat misalnya Turki, jatuhin lagi. Tinggal berapa ekor, ada Iron Dome, terus nggak nembus. Ada lagi apa tuh, Iron Beam atau apalah. Wah, hebat Iron Dome-nya Israel, wah hebat ini beam-nya Israel. Yang hebat Tuhan pelindung mereka. Tapi ada yang lewat juga, jatuh ke laut. Ya, saudara, sampai segitunya tuh dibela-belain sama Tuhan. Ya, saudara lihat ya, sampai bangsa yang jauh dari Amerika aja sampai bela-belain seperti itu. Makanya jangan lawan, jangan dilawan. Ulangan 32 ayat 10. Didapati dia di suatu negeri di padang gurun dari Mesir, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia, kemudian dikelilinginya dia, dibentengi gitu, atap, dipahkotai atap, diawasinya, dia perhatikan, dijaganya, ya, diawasi, dijaga seperti biji mata, sebagai biji matanya. Ya, watching over, dijagai. Ada orang bilang mata Tuhan ada di segala tempat.
untuk cari-cari kesalahan. Enggak, saudara. Mata Tuhan di segala tempat memperhatikan saudara dan saya. Yang dia bukan cari-cari kesalahan kita. Ya, dia cari kebenaran. Amin. Ya. Jadi hidup dalam spirit Mazmur. Nah, seperti pengalaman Daud ya. Daud namanya beloved, orang yang terkasih. Ya, dia punya pengalaman. Ya, dia punya pengalaman, dia datang jalan aja bawa makanan buat saudara-saudaranya. Dia lihat raksasa Goliat, ya ambil aja batu 5, dia lempar sekali dengan ketapelnya. Jatuh saudara. Ya. Bahkan nggak bawa pedang dia. Pedangnya pakai pedang Goliat, pengkal. Itulah hidup ya dari Mazmur. Tapi kemudian dia harus jadi pelarian selama 13 tahun, fugitif atau apa tuh? Buronan raja. Suatu ketika dia pergi ke Ahimelek namanya. Minta roti. Ahimelek itu siapa? Ahimelek itu imam di kota Nob. Ya saya cerita cepet aja ya saudara ya. Dia butuh, dia kelaparan. Minta roti, nggak ada. Dikasih roti showbread aja. Mana showbread? 1 Samuel 21 ayat 6. Roti sajian di bait Allah. Lalu imam memberikan kepadanya roti kudus itu. Roti showbread itu gambar apa? Firman, saudara. Ya, tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti biasanya diangkat orang dari hadapan Tuhan. Supaya pada hari itu roti diganti lagi dengan roti yang baru. Ya, dia makan. Ya, saudara bisa makan tubuh Kristus, roti hidup. Roti malaikat itu setiap hari, setiap saat. Ya, saudara bisa ambil Alkitab saudara. Sekarang bahkan ada smartphone kudus. Ada ayat firman Tuhan. Ya. Ya, Alkitab saudara bisa baca, bisa makan. Ya. Dan ternyata dia dilaporin sama orang Moab namanya Doeg, ya Dok. Ya, dan dilaporin ke si Raja Saul, ya laporin Daud. Dan orang Edom ini, coba lihat ayat 1 Samuel 22 ayat 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg ya namanya ya oke lah. Dia Raja Saul, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu. Ya, dan lalu memarang para imam itu. Yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lena. Ya, imam-imam dibunuh semua. Ya, imam-imam itu gambaran priest kan, mewakili umat kepada Allah pada waktu perjanjian lama. Dibunuh semua sama orang Edom ini, nggak takut sama Tuhan. Ya, ayat 19. Gara-gara Daud maksudnya, juga penduduk Nob, kota imam itu. Jadi sekota tuh ada imam-imam, kayak kota apa tuh di Iran ada tuh ya, tapi bukan imam orang Yahudi ini. Dibunuh raja dan oleh mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba. Dibunuhnya dengan mata pedang. Sudah lihat tuh. Ya. Sama Saul dibantai semua. Gara-gara siapa? Daud bilang gara-gara dia. Ayat 22. Tetap berkatalah Daud kepada Abiatar. Abiatar ini anaknya Ahimelek, ya, yang lolos. Ya, cuman dia yang lolos, yang lain dari Ahimelek. Semua keluarganya tadi 85 dibantai semua, sekota imam dibantai semua. Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Ya, dilaporin Daud makan roti firman, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Sudah lihat ya, maksud saya gini, nanti kita akan lihat bagaimana di tengah-tengah ini Daud menulis Mazmur. Ya, Mazmur 52. Nanti kita lihat satu ayat utamanya aja yang kita mau sedang lihat. Ya, tapi dia merasa, aduh gara-gara saya.
penyesalan, rasa bersalah, guilt, ya, menyalahkan diri sendiri. Ini gara-gara saya semua nih imam-imam sekota mati semua. Abiatar. Berat saudara, bebannya begitu. Ya, teman, dalam situasi ini dia mengatakan apa? Di dalam dia tulis, saudara kalau bisa baca Mazmur 52 baca aja. Ya, tapi ayat 10-nya intinya dia tulis begini, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Ya, green olive tree. Nanti kita lihat apa. Di dalam rumah Allah, aku percaya akan hesetnya Allah, kasih karunia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ya, di tengah-tengah tuduhan oleh dia sendiri, diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita juga gitu, aduh, penyesalan akan masa lalu. Ya, penyesalan masa lalu, khawatir masa depan, gak hidup hari ini. Itu menjadi tantangan, ya. Ya, dari seorang yang menyesal sekali, ya. Dia mengatakan bahwa dia pohon zaitun yang segar, green olive tree. Ya, kalau olive zaitun itu kita tahu bisa hidup ribuan tahun. Ya, yang di Taman Getsemani masih ada sampai sekarang. Ribuan tahun. Lebih dari 2000 tahun kali. Ya, dia bisa regrowth. Cuma ada gambarnya nggak, Mika? Nah tuh, ini di Getsemani nih. Tuh pohon zaitun tuh. Ya, pohon zaitun ditanam, dia tumbuh 5 tahun dulu. Kemudian setelah berbuah, lebat, di 10 tahun dia makin lebat tuh. Ya, sampai dengan 100 tahun dia bisa berbuah. Terus berbuah. Ya, gambaran, bayangkan kita ini seperti Daud. Dia bilang, saya ini seperti pohon zaitun yang hijau. Ya, pohon zaitun itu panjang umurnya, poin yang pertama. Ya, yang kedua, kokoh itu apa? Resilience, ya. Akarnya tuh dalam ke bawahnya. Juga lebar, 2 kali daripada lebar atasnya. Ya, sulit ditebang karena akarnya itu saling berajut gitu. Ya, sistem akarnya tidak bisa dicabut. Ya, walaupun kena badai, storm gitu, nggak bisa tercabut ya. Ya, tidak bisa kering artinya. Mau masalah apapun, persoalan apapun, tidak bisa tercabut. Ya, berbuah, multiply. Itu bicara spirit, roh, much more, seperti pohon zaitun ini. Ya, jangan dengerin orang dunia, saudara. Ya, dengerin aja gitu, mereka ngomong apa paling, ya. Ya, orang udah di umur 60, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Ya, padahal kita katakan apa? Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itu much more, saudara. Ya, katakan, saya pohon zaitun yang hijau. Otaknya baik, semua matanya baik, telinganya baik, hidung, mulut, gigi, semua kepala, tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, limfa, percaya, reproduksi, tulang-tulang, otot, kulit, semua sendi-sendi, semuanya baik. Amin. Ya, percaya. Coba tadi balik 52 ayat 10. Mana tadi? Ya, dia bilang dia pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan Allah. Padahal dia lagi pelarian, saudara. Sudah 13 tahun Daud pelarian tuh. Dia entar pura-pura gila di tempat yang lain. Dia di gua Adulam di tempat yang lain. Ya, aku percaya akan kasih setia Allah. Ini I trust, saya percaya kasih karunia ini. Ya, saudara boleh cek Hesed, dia bilang. Superabound kasih karunia. Continue berkelanjutan, dia bilang, makanya seterusnya dan selamanya tuh continue berkelanjutan, nggak putus-putus, saudara. Amin. Itulah yang dikatakan freely tadi, roh much more yang freely, Roh Kudus, Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma tuh, kita forgiven.
oleh darah Yesus. Cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma kita terima spirit of much more ini. Ya. Jadi ia makin percaya, trust. Ya. Hesetnya Tuhan. Ya, dia nggak bereaksi penyesalannya kayak film apa tuh Korea drama atau Chinese drama, menyiksain diri, ya memukul-mukul diri. Ya, nggak seperti itu. Ya. Kita lihat lagi bagaimana Yesus, Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, ayat terakhir ya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya. Taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini pohon zaitun. Sudah lihat ya. Yesus bicara. Tunas yang keluar dari tunggul Isai, Daud. Yang taruk yang keluar dari pangkalnya berbuah, Yesus. Yesus anak Daud dari Isai. Ya. Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Makanya waktu Yesus baca, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Ini kalau kayak menorah nih, tengahnya Roh Tuhan ada padaku. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nyala semua. Ketujuh roh Allah. Menorah ini gambarannya ya. Roh Tuhan Allah di tengah. Ya. Yang semua ngadep sini. Yesus semua. Roh hikmat, pengertian. Ya, bukannya bodoh saudara, tapi penuh hikmat, penuh pengertian. Roh nasihat, keperkasaan saudara. Bukan keperkasaan lemes, loyo. Enggak saudara. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan, itu worship, puji-pujian. Amin. Ya. Jadi buah zaitun itu dipres untuk mendapatkan minyaknya kan? Dipres Yesus. Ya, pada dipres. Pres pertama keluar minyak. Untuk oil ini untuk apa? Untuk lampu di bait Allah. Terang. Hikmat dan pengertian. Terang. Ya. Nasihat, keperkasaan semua. Ya. Dipres yang kedua keluar medicine buat obat. Yang kedua buat obat. Medicine. Yang press yang ketiga, jadi 3 kali dipres itu. Diremukan, di-crush gitu ya, dihancurkan, dipres keluar minyaknya. Ya, yang ketiga itu buat soap, buat sabun. Ya, dibersihkan. Kita dibersihkan oleh darahnya, oleh firman-Nya, dari debu-debu. Saudara bayangin, hidup berkata, saya seperti pohon zaitun yang hijau. Ya. Hidup kita udah nggak bengek lagi, saudara. Nggak hidup dalam kegelapan, putus asa, tidak ada pengharapan, nggak ada, saudara. Apalagi rasa bersalah, guilt ya, punishing diri sendiri, menghukum diri sendiri. Nggak bisa berbuah itu, nggak bisa besar kalau kayak gitu. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan, saudara lihat. Ya, ini Tuhan itu memberikan kepada kita spirit of much more. Ya, jangan bukan spirit dunia yang lemah dan miskin. Saudara yang dengar di rekaman YouTube, saya berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang terkasih.
saya menerima roh lebih-lebih berlimpah-limpah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Saudara, kita tutup dengan perjamuan kudus malam hari ini. Ya, kita bersyukur, kita makan firman, ya, dari roti sajian itu yang luar biasa. Ya, kita lihat Daud pengalaman spirit, roh, much more dia terima, dia hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Dia terima sendiri spesial, Tuhan ajarin. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Institusinya perbuat menjadi peringatan. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematianku sampai aku datang. Ya, kematian Tuhan artinya salib Kristus. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Artinya benar-benar benefit, menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam keluar air dan darah yang menghapus dosa kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Menyerap semua kutuk, semua murka, semua penghukuman yang mesti menimpa kita. Sudah diserap habis. Kita tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Sebagaimana di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, dialah si butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Saudara, kalau misalnya kayak saya pilih ini, hidung Kristus, tenggorokan Kristus, ya kan, selesai. Mata Kristus, jantung Kristus. Ya, semua otak Kristus. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kami tak ada kebenaran Allah dalam Kristus. Jalan seorang yang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati seorang yang benar. Kita kebenaran Allah dalam Kristus mewarisi Kanaan. God's rest. Ya, tempat yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah besar, baik. Isinya kita tidak bangun, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah. Ya, substansial bicara air itu. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita yang nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan. Tidak perlu berhemat, nggak ada yang kelaparan, saudara. Ya, kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya menjadi bagian kita. Mewarisi berkat Abraham. Panel raya besar. Geshem Baraka. Ya, berkat berlimpah. Berkat-berkat numatikos in heavenly places. Warisan, anak sulung, karisma, kanal-kanal roh. Menjanji semua berkat saat kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.